menanti Tuhan, mengikut jalannya Tuhan itu membutuhkan yang namanya konsistensi. There is power in doing the right thing consistently. Ketika kita konsisten menjaga hati, kita konsisten menjaga iman kita, kita konsisten menjaga sikap kita, kita konsisten menjaga pikiran kita konsisten menjaga tutur kata kita konsisten mengantisipasi terus kemurahan Tuhan. Ada kekuatan dalam melakukan yang benar dengan konsisten. Tuhan dia nggak pernah janji keadaan dalam kehidupan kita akan berubah dengan instan. Tapi ketika Tuhan memberi janji, seringkali itu dijalani oleh orang-orang yang konsisten dalam hidupnya. Nah, sehingga pelajaran yang bisa kita ambil, konsistensi itu bukan perasaan tapi tindakan. Kenapa, saudara? Karena perasaan manusia itu up and down. Perasaan manusia bisa berubah-ubah. Pagi lagi happy, sore bisa marah-marah. Orang yang konsisten, justru mereka ini yang bisa memerintahkan perasaannya dan mengatur perasaannya. Karena konsisten bukan perasaan, tapi konsisten adalah tindakan. 1 Korintus 15 ayat 58, suatu hari Paulus dia pernah mengingatkan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Boleh ucapkan kalimat ini berikutnya bersama dengan saya. 2, 3. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Nah, Paulus dia mengucapkan kata-kata yang mungkin bagi kita nggak pikirkan ketika kita baca ayat ini, yaitu kata selalu. Dia mengucapkan kata ini, giatlah selalu. Selalu itu menggunakan kata Yunaninya itu gini, pantote, yang artinya adalah every time, at all times. Nah, sehingga sebuah pertanyaan penting. Kalau orang di sekitar kita lihat kita dan kenal kita ini dikenal selalu apa, saudara? Wah, kalau ibu itu nanti dia itu selalu alasan loh ya, ya kan? Kadang ada yang wah kalau dia ini selalu terlambat misalnya. Wah kalau dia selalu tersinggung loh, hati-hati loh ya gitu. Wah kalau ini, wah kalau dia selalu marah loh nanti ya. Waduh, saudara, kita ini dikenal selalu apa dalam kehidupan kita? Dan bahkan yang perlu kita pikirkan, seperti kata-kata Rasul Paulus, apa yang harus ada, selalu apa yang harus kita tambahkan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi murid Yesus, pengikut Yesus yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Konsisten di hal yang salah akan menuai hal yang salah. Sehingga konsistensi itu sesuatu yang powerful, sesuatu yang penting. Dan ketika kita belajar konsisten, baik itu konsisten menjaga iman, konsisten menjaga hati, konsisten menjaga sikap, konsisten menjaga pikiran, konsisten menjaga tutur kata kita, baik di keluarga, di pekerjaan, di pelayanan kita, saya percaya Tuhan ikut mengatur yang terbaik buat kehidupan kita semua. Oh, come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, konsisten ada pahalanya. Tidak konsisten ada penghalangnya. Karena Alkitab berkata God rewards the faithful. Tuhan itu dia memberi pahala buat orang yang setia. Bahkan dalam 1 Samuel 26 ayat yang ke-23 firman Tuhan mengingatkan, Tuhan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12 firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Konsistensi kita itu bisa mengalahkan talenta atau keberuntungan. Ada banyak orang lebih bertalenta dari kita di sekitar kita. Ada banyak orang lebih jenius daripada kita. Ada banyak orang lebih teredukasi daripada kita. Ada banyak orang lebih beruntung, mungkin latar belakang keluarganya daripada kita. Bahkan ada orang yang lebih kreatif. Mereka lebih charming, lebih disukai sama orang, mungkin lebih cakep daripada kita. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak banyak orang yang suka konsistensi.
Akan ada banyak orang yang lebih hebat daripada kita. Sampai ada seorang aktor namanya Will Smith. Dia memulai perjalanan aktornya itu dari bawah sampai dia jadi superstar. Nah, suatu ketika Will Smith dia pun pernah bilang gini, kamu boleh lebih bertalenta, lebih cakep, lebih menarik dari aku, tapi kamu gak akan bisa mengalahkan konsistensi kerjaku. Seorang petinju namanya Joe Frazier. Joe Frazier pernah bilang gini, juara dunia tidak dibentuk di atas ring. Mereka hanya dikenal di dalam ring. Saya mulai berpikir, gimana mungkin seorang juara dunia nggak dibentuk di dalam ring tapi dikenal di dalam ring. Hanya dikenal di dalam ring. Setelah saya pikirin, ternyata maksud dia gini. Yang membuat seseorang jadi juara bukan saat mereka ada di atas ring. Yang membuat seseorang jadi juara itu ketika mereka konsisten melakukan apa yang baik dan benar di luar ring dalam hidup mereka sehari-hari. Membawa kita ke poin yang ketiga, konsisten walaupun tidak mudah. Lebih mudah konsisten saat semua baik dan enak daripada saat semua tidak baik dan tidak enak. Mazmur 37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata-kata mengangkat kita enggak melulu hanya soal ngomongin materi atau keuangan. Yes, Tuhan mampu mengangkat kita di area pekerjaan kita, keuangan kita. Dia bisa membuat kita bukan hanya berhasil tapi berjaya oleh anugerah Tuhan. Dia bisa angkat kita di area tersebut. Tapi diangkat oleh Tuhan itu juga bicara soal gini, menjadi suami yang lebih baik di 2023. Menjadi istri yang lebih bijaksana di 2023. Menjadi orang tua yang lebih ada dan hadir buat anak-anak kita di 2023. Itu juga diangkat oleh Tuhan. Ngalamin perubahan karakter, makin seperti Yesus. Ngalamin perubahan tutur kata, ngalamin perubahan dan kelepasan dari semua ikatan, addiction dalam kehidupan kita. Itu pun termasuk diangkat oleh Tuhan. Tuhan angkat Anda sesuai dengan rencana, waktu, jalannya, janjinya untuk terus melihat kemenangan diberikan dalam kehidupan kita semua.